Saudara-saudari di dalam Tuhan, kita bertemu lagi dalam membangun karakter rajin. Kali ini karakter yang kita soroti, yang akan kita bahas adalah karakter rajin. Buku ini dapat dibeli di yesprint.com ya. 2 Petrus 1 ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan rajin berusaha menambah kepada imanmu, titik-titik dan seterusnya. Jadi di sini yang ditonjolkan adalah memerlukan rajin, karakter rajin. Buku ini daftar isinya ada beberapa poin. Yang pertama, rajin baru bisa rohani dan berbuah. 2, orang rajin baru bisa melayani Tuhan. 3, orang yang rajin tidak senang menganggur tapi mencari pekerjaan. 4, orang yang rajin aktif, tidak pasif. 5, orang yang rajin tidak takut urusan, tidak takut repot. 6, orang rajin pasti tidak terlambat, tidak mengulur waktu, dan tidak bimbang. 7, orang rajin selalu merasa tidak cukup. Orang rajin, 8, orang rajin sadar bahwa tanggung jawabnya berat. 9, orang rajin pasti tiap hari bangun pagi-pagi. 10, orang rajin suka rapi, bersih, tidak rakus, tidak mencari alasan menghindari pekerjaan. 11, orang rajin bekerja dengan praktis dan sungguh-sungguh. 12, belajar rajin dengan mengamati semut. 13, wajib tiap hari menanggulangi dengan keras. Jadi ini adalah subjudul dari buku rajin ini. Untuk lebih jelas ya, membaca sendiri dengan membeli buku. Mari kita lanjutkan. Ini saya persekutuan dari apa yang saya baca dalam buku itu. Saya memberikan satu pertanyaan untuk mendalami ya, karakter rajin ini. Apakah karakter rajin itu? Rajin berlawanan dengan malas. Jadi ada rajin di satu pihak, ada malas di pihak lain. Ada malas di satu pihak, ada rajin di pihak lain. Jadi berlawanan. Matius 7 ayat 7, mintalah ya, carilah, ketuklah pintu. Jadi kita perlu rajin untuk meminta pada Tuhan. Rajin untuk mencari ya, kebenaran. Rajin mengetuk pintu. Maka akan mendapatkan. Sini ada beberapa ya, poin. Rajin itu aktif, tidak pasif. Jadi kita nggak bisa tenang-tenang ya, berdiam diri. Itu seperti membiarkan sesuatu. Tapi kita harus aktif. Aktif mengasihi Tuhan, aktif mencari Tuhan. Jadi kalau kita diam saja maka kita tidak rajin. Karena waktu ini sangat terbatas. Kemudian rajin itu tidak takut repot. Kalau kita tidak takut repot ya, tidak takut menangani satu urusan keperluan, itu kita akan rajin. Tapi sebaliknya, kalau takut repot, mencari alasan untuk tidak mengerjakan karena takut repot, maka kita sebenarnya malas. Coba kalau kita misalnya mengunjungi seorang saudara di dalam Tuhan ya. Kemudian kita repot, waduh naik apa, nanti bagaimana, atau kita dikunjungi. Wah nanti harus
menyediakan minum misalnya, atau bagaimana kalau saya tidak bisa menghidangkan makanan, terus nanti bagaimana kalau berapa orang yang datang. Jadi kita takut repot, kita tidak mempunyai karakter yang rajin kalau sudah takut dulu sebelum itu terjadi. Padahal akan berguna kalau kita mengunjungi, ya saling mengunjungi akan berguna. Kemudian juga urusan-urusan yang lain. Rajin itu tidak mengulur waktu, jadi cepat dikerjakan. Apa yang harus dikerjakan, cepat dikerjakan, tidak mengulur waktu, tidak menunda-nunda, nanti saja, ya kita malas itu. Tapi rajin itu tidak mengulur waktu. Nah, apa sekarang maksudnya rajin itu merasa tidak cukup? Jadi ini adalah soal kepuasan di dalam Tuhan, ya. Bukan soal apa yang kita punyai, apa yang kita dapat. Nah, ini hal soal rohani. Jadi kita jangan, saya sudah diselamatkan, saya tidak perlu membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Saya sudah diselamatkan, saya tidak perlu belajar mengenai kebenaran. Tapi harus ada satu perasaan yang tidak cukup, saya masih perlu belajar, saya masih perlu membaca Alkitab, saya masih perlu berlatih rohani dan seterusnya. Itu kita adalah karakter rajin. Rajin itu sadar tanggung jawab. Jadi seorang yang rajin itu akan sadar tanggung jawab terhadap pembangunan tubuh Kristus misalnya, tanggung jawab terhadap gereja, tanggung jawab terhadap pekerjaan Tuhan. Kita merasa bahwa saya bertanggung jawab, bukan orang lain. Kalau itu diserahkan orang lain, segala sesuatu diserahkan orang lain, misalnya kita didorong untuk memberitakan kebenaran, diserahkan si A saja, dengan berbagai alasan. Kemudian rajin itu bangunnya pagi hari. Kalau kita malas, pasti kita bangunnya siang. Jadi rajin itu mesti bangun pagi, karena di pagi hari ini adalah waktu yang baik untuk berkontak, berkomunikasi, bersekutu dengan Tuhan, untuk mencari Tuhan, ya, untuk meminta Tuhan, mengetuk pintu Tuhan. Jadi bangun pagi, penyegaran pagi, ya. Penyegaran pagi rohani. Kemudian rajin itu rapi. Jadi bagaimana melihat karakter rajin ini, ya rapi, bersih. Kemudian juga tidak mencari alasan. Jadi tidak malas untuk membersihkan suatu, mungkin untuk mencukur rambutnya, untuk berpakaian bersih. Bukan mahal, bukan indah, ini bersih. Jadi rajin, ini gambaran dari apa itu karakter rajin. Kemudian kita berlanjut, mengapa kita harus memiliki karakter rajin? Mengapa? Ya, kita harus memiliki karakter rajin supaya kita ini rohani, bukan kekanak-kanaan, bukan bersifat duniawi atau kedagingan, ya, atau tidak segar rohani, pucat rohani, ya, dan bisa berbuah dalam hal rohani, dalam hal roh, dalam hal mendapatkan orang, ya, untuk melahirkan kembali, berbuah, berkembang biak. Kristus dikembang biakkan. Kemudian juga kalau kita rajin, kita mendapatkan manfaat, dapat mengalami Kristus, ya, ini bukan Kristus tapi Kristus secara real. Jadi secara nyata, bukan hanya doktrin agama, bukan hanya angan-angan, tapi benar-benar Kristus yang ada di dalam kita itu bisa kita alami, real gitu, ya. Nah, seperti apa, ya, kita harus tadi rajin memiliki karakter rajin akan membawa kita mengalami Kristus
terus-menerus ya, setiap hari, bahkan setiap waktu. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, kita akan mengalami Kristus. Kemudian kita bisa juga melayani Tuhan, dapat berguna bagi Tuhan. Kita dapat dipakai Tuhan karena kita rajin. Kalau orang malas tidak mungkin berguna bagi Tuhan. Tidak mungkin bisa melayani Tuhan karena dia malas. Kemudian dengan karakter rajin, kita bisa memanfaatkan waktu itu dengan baik. Waktu itu tidak sia-sia berlalu ya, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Ya seperti itu terus, kita tidak bertumbuh dalam iman, tidak bertumbuh dalam hayat. Kita tidak bisa berdoa ya, tidak, karena kita malas menyanyi, kita tidak bisa menyanyi. Kita malas memberitakan Injil, kita tidak bisa memberitakan Injil. Kita malas bernubuat, mempersiapkan, belajar, tidak bisa bernubuat. Tahun-tahun yang kita lalui sia-sia, tidak bermanfaat. Tapi orang rajin akan bisa memanfaatkan waktu. Ada beberapa teladan. Seperti Watchman itu saking rajinnya, bahkan dia waktu sakit pun tetap menulis buku ya, Manusia Rohani. Witness Lee juga di usia kepala 7 ya, itu menyelesaikan terus-menerus membuat pelajaran hayat, kitab-kitab. Kemudian ada banyak contoh yang lain. Memanfaatkan waktu yang ada. Nah, bagaimana sekarang mendapatkan karakter ini, berkarakter rajin? Di Amsal 6 ayat 6 itu kita diminta untuk melihat semut, belajar dari semut. Nah, ini gambar semut. Semut kalau kita lihat sehari-hari kita mudah menemukan semut, bukan? Di rumah, di mana-mana, di luar rumah pun banyak semut. Coba diamati. Mereka tidak jemu-jemu dengan rajin ya, ke sana kemari mencari sesuatu. Kalau mendapatkan makanan dia akan membawa ke tempat rumahnya, penyimpanan makannya, baik sendiri maupun bersama semut yang lain. Terus menerus dia akan bergerak, itu tidak ada semut yang malas. Nah, ini kita perlu belajar dari semut. Kebiasaan malas itu sebenarnya terbentuk melalui waktu yang sangat lama. Karakter ini tidak dapat diubah dalam sehari 2 hari. Jadi dalam waktu cepat. Karena sudah terbiasa malas. Nah, oleh karena itu kita harus setiap hari menanggulangi dengan keras kemalasan kita ini. Kalau kita tidak melakukan ini, berlatih rajin, mungkin gagal ya, berlatih lagi rajin dalam melatih roh, misalnya menyeru nama Tuhan. Setiap hari, setiap waktu kita menyeru nama Tuhan. Mungkin berlatih rajin membaca Alkitab. Terus hari ini lowong kosong, besok membaca lagi. Terus menerus belajar rajin. Akhirnya bisa setiap hari membaca Alkitab. Sampai seluruh Alkitab, 66 kitab bisa selesai. Dan seterusnya ya. Kita harus menanggulangi kemalasan kita di dalam kita ini. Siapa yang bisa menanggulangi? Ya diri kita ini. Kalau tidak, ya kemalasan ini akan bercokol pada diri kita ini seumur hidup. Nah, akhirnya kalau kita tidak mempunyai karakter rajin, kita tidak berguna bagi Tuhan. Kita tidak bisa melayani. Baik, saudara-saudari, kita belajar untuk melatih, membangun karakter rajin ini. Salam membangun karakter rajin. Tuhan memberkati kita semua.